Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz yang terkena azab dari Allah. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ustadz Hasan adalah sosok yang sangat dihormati di desa. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin agama yang penuh kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Khotbah-khotbah yang disampaikannya selalu memukau banyak orang, penuh dengan kata-kata yang menyentuh hati, mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunannya. Banyak orang yang datang ke masjid hanya untuk mendengarkan ceramahnya, berharap mendapat petunjuk hidup yang lebih baik. Setiap hari, Ustadz Hasan mengisi kajian di masjid desa, mengajarkan ilmu agama dengan tekun. Suaranya yang lantang dan penuh keyakinan, membuat banyak orang merasa terinspirasi. Ia juga sering diminta untuk memberikan nasihat pada berbagai acara, baik itu pernikahan, khitanan, maupun acara-acara penting lainnya di desa. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang alim dan bijaksana. Ia dihormati oleh masyarakat, terutama karena penampilannya yang selalu khusyuk dan hikmat dalam beribadah. Namun, di balik semua pujian dan pengakuan yang ia terima, ada sebuah sisi gelap yang mulai muncul. Keberhasilannya ini membuat Ustadz Hasan merasa semakin tinggi dan lebih istimewa dari yang lainnya. Seiring waktu, ia semakin merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik dan lebih tahu daripada orang lain. Semua orang yang mendengarkan ceramahnya dianggapnya sebagai murid, dan ia adalah guru yang tak terbantahkan. Kehidupan duniawi mulai mengisi hatinya. Ustadz Hasan yang dahulu hidup sederhana, mulai merasakan kenikmatan dari pujian yang terus mengalir. Harta yang ia peroleh dari donasi dan sumbangan masjid, mulai membuatnya terlena. Ia membeli rumah yang lebih besar, kendaraan mewah, dan mulai memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Namun ia mulai merasa bahwa dirinya lebih penting daripada siapapun. Ia menganggap bahwa pengaruhnya adalah sebuah hak yang harus dihormati, tanpa menyadari bahwa hatinya mulai dipenuhi dengan kesombongan. Banyak orang yang masih memujanya, namun sedikit yang menyadari bahwa Ustadz Hasan sudah mulai berubah. Kebaikan yang dulu ia tunjukkan perlahan-lahan mulai digantikan oleh sikap yang angkuh dan merasa paling benar. Meskipun demikian, ia tetap dianggap sebagai panutan oleh banyak orang. Keberhasilan yang diraihnya membuatnya semakin sulit untuk melihat dirinya dalam cermin kehidupan yang sesungguhnya. Seiring berjalannya waktu, keangkuhan Ustadz Hasan semakin nyata. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mendengarkan orang lain. Apa yang keluar dari mulutnya selalu dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan siapapun yang tidak setuju dengan ajaran-ajarannya dianggap salah atau kurang beriman. Khotbah-khotbah yang dahulu penuh kebijaksanaan kini terasa lebih seperti pidato yang memperlihatkan kekuasaan dan kedudukannya di mata orang banyak. Ustadz Hasan merasa semakin percaya diri, bahkan berani mengkritik ulama-ulama lain yang lebih tua atau lebih berpengalaman darinya. Tidak hanya itu, ia mulai memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang merendahkan. Murid-muridnya yang datang untuk belajar agama dianggapnya sebagai orang-orang yang bodoh, jika tidak bisa memahami ajarannya dengan sempurna. Jika kalian tidak bisa mengikuti ceramah saya dengan baik, itu artinya kalian tidak cukup berusaha atau tidak cukup beriman, katanya dengan nada sombong. Ia mulai menganggap bahwa hanya dirinya yang bisa menyampaikan kebenaran, dan mereka yang tidak sepaham dengan dirinya adalah orang yang sesat. Kekayaan yang ia peroleh dari ceramah dan donasi masjid, mulai memengaruhi cara pandangnya terhadap orang lain. Ustadz Hasan merasa bahwa orang-orang yang datang kepadanya hanya karena mereka membutuhkan nasihat atau pertolongan. Mereka yang menyumbang lebih banyak uang untuk masjid seringkali diperlakukan dengan lebih istimewa, sementara yang lainnya seringkali diabaikan. Masyarakat desa yang dulu ia pimpin dengan rendah hati kini, hanya dilihatnya sebagai alat untuk mempertahankan posisinya. Di luar sana, banyak orang yang mulai merasakan adanya perubahan pada dirinya. Mereka yang dulu menghormati Ustadz Hasan kini merasa terasingkan. Tidak lagi merasakan kehangatan ajaran yang dulu pernah mereka nikmati.
Bahkan, beberapa orang mulai merasa bahwa Ustadz Hasan lebih mementingkan kekayaan dan popularitas daripada menjalankan amanah agama dengan tulus. Namun, semua itu tidak membuat Ustadz Hasan sadar akan kesalahannya. Ia tetap teguh dengan keyakinannya bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang benar dan tidak ada yang bisa menghalangi jalan hidupnya. Keangkuhan semakin menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Ustadz Hasan lupa bahwa ajaran agama adalah tentang kerendahan hati, bukan tentang mencari pengakuan dan kekayaan. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin terperangkap dalam ilusi kesuksesan duniawi, dan semakin jauh dari jalan yang benar. Di balik citra suci yang dibangun selama ini, Ustadz Hasan mulai terjerumus dalam dunia yang jauh dari nilai-nilai agama yang pernah ia ajarkan. Kebanggaan atas dirinya yang terus berkembang membuatnya semakin terlena. Ustadz Hasan kini lebih fokus pada kesenangan duniawi, harta, kekuasaan, dan popularitas, daripada menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin agama. Sementara masyarakat terus memujanya, ia menyembunyikan perbuatan tercela yang tak pernah diketahui oleh orang lain. Di balik pintu rumah mewahnya, Ustadz Hasan sering terlibat dalam praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan ajaran agama yang selama ini ia sampaikan. Ia menyalahgunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Donasi dari jamaah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat, sebagian besar malah ia ambil untuk kepentingan pribadinya. Rumah yang ia beli, mobil yang ia miliki, dan barang-barang mewah lainnya bukanlah hasil jerih payah yang jujur, melainkan akibat manipulasi atas kepercayaan orang-orang yang datang padanya. Tidak hanya itu, Ustadz Hasan juga menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki niat buruk, termasuk pengusaha yang mencari keuntungan dari posisi tinggi yang ia miliki. Dalam pertemuan-pertemuan tersembunyi, mereka membicarakan proyek-proyek bisnis yang menggunakan nama masjid untuk menarik dana. Namun kenyataannya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk dirinya. Ustadz Hasan dengan mudah menutupi perbuatannya ini dengan dalih bahwa ia melakukan semua itu demi kemajuan agama. Namun pada kenyataannya, ia hanya mengedepankan keuntungan pribadi. Di sisi lain, ia juga mulai melakukan perbuatan yang sangat jauh dari akhlak yang diajarkan agama. Ia memanfaatkan pengaruhnya untuk menutupi berbagai dosa dan kesalahan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang jamaah yang telah lama datang untuk meminta bantuan uang, ia malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalahkan orang tersebut, mengatakan bahwa jika mereka memang benar-benar ingin membantu, mereka harus mendukung proyek-proyek yang ia jalankan. Keikhlasan dan kebersamaan yang seharusnya ada dalam hubungan sesama umat Islam, malah berubah menjadi ajang pemanfaatan dan pencarian keuntungan. Di luar sana, masyarakat tetap memandangnya dengan penuh hormat. Namun, di dalam hati Ustadz Hasan, ia semakin jauh dari jalan yang lurus. Keangkuhan dan kelalaiannya terhadap amanah yang diberikan kepadanya, membuatnya semakin kehilangan arah. Semua perbuatan tersembunyinya ini seperti api yang mulai membakar dirinya, meskipun ia berusaha keras untuk menutupinya dari dunia luar. Namun, seperti pepatah mengatakan, segala yang tersembunyi akan terbuka, dan ia tak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Suatu sore yang panas, setelah selesai memberikan ceramah di sebuah acara pernikahan, Ustadz Hasan berjalan menyusuri jalan desa menuju rumahnya. Matanya memandang lurus ke depan, langkahnya penuh keyakinan, seolah ia adalah orang yang tak terhentikan. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tak biasa terjadi. Di ujung jalan, ia melihat seorang lelaki tua yang tampak kelelahan, berjalan dengan langkah pelan dan penuh beban. Rambutnya yang putih berantakan, dan pakaian yang dikenakannya tampak compang-camping, seolah-olah ia baru saja melakukan perjalanan panjang. Ustadz Hasan, yang saat itu tengah merasa sangat dihormati dan tinggi hati, tidak berniat untuk berhenti atau berbicara dengan lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu menghampirinya dengan tatapan penuh kedamaian dan berkata, "Ustadz, saya ingin berbicara sejenak." Ustadz Hasan merasa terganggu, tapi karena rasa hormat terhadap orang tua, ia berhenti juga. "Apa yang bisa saya bantu, Pak Tua?" jawab Ustadz Hasan, namun dengan nada yang menunjukkan sedikit rasa tidak sabar. Lelaki tua itu memandang Ustadz Hasan dengan mata yang tajam, seolah bisa menembus segala lapisan keangkuhan yang menutupi hati sang Ustadz. "Saya melihat banyak orang memujamu, Ustadz. Mereka datang kepadamu mencari pencerahan dan berharap kamu bisa menunjukkan mereka jalan yang benar. Namun, saya juga melihat sesuatu yang lebih dalam.
Keangkuhan yang mulai menguasaimu. Hati yang terlena oleh duniawi, kata lelaki tua itu, suaranya rendah namun penuh makna. Ustadz Hasan terkejut. Tidak menyangka bahwa seorang lelaki tua yang tampaknya begitu sederhana bisa berbicara dengan begitu tajam. "Apa maksud Anda?" tanya Ustadz Hasan, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya mulai tergetar. "Engkau mungkin tidak menyadarinya, Ustadz. Tetapi kesombonganmu sudah mulai menghalangi jalanmu menuju Allah. Keberhasilan duniawi yang engkau capai tidak akan pernah bisa menggantikan kedekatanmu dengannya. Jika engkau terus seperti ini, kelak engkau akan merasakan akibatnya," ujar lelaki tua itu dengan lembut. Ustadz Hasan merasa terpojok. Namun ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Saya melakukan semua ini untuk agama, untuk kebaikan umat. Apa yang saya lakukan bukanlah salah," jawabnya dengan penuh keyakinan. Lelaki tua itu tersenyum samar, lalu berkata, "Waktu akan mengajarkanmu, Ustadz. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ingatlah, keangkuhan hanyalah hijab yang akan menghalangimu dari cahayanya." Dengan kata-kata itu, lelaki tua itu pun berjalan pergi. Ustadz Hasan berdiri terdiam, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ia merasa tidak terima dengan kata-kata lelaki tua tersebut, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang menggugah dalam dirinya. Meski ia tidak bisa memahami sepenuhnya. Ia melanjutkan langkahnya menuju rumah, namun perasaan resah itu terus mengganggunya sepanjang jalan. Namun, Ustadz Hasan tidak segera menyadari bahwa pertemuan itu bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh Allah melalui sosok lelaki tua yang sederhana. Sebuah teguran yang kelak akan menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh penyesalan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ustadz Hasan yang tampak sempurna mulai menunjukkan retakannya. Meskipun ia terus mengisinya dengan aktivitas dakwah yang tampaknya semakin mendunia, ada perubahan yang perlahan-lahan terjadi, dan itu datang tanpa bisa dihindari. Keangkuhan yang ia rasakan mulai menghadirkan akibat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Keberuntungan yang selalu menyertainya tiba-tiba berubah menjadi bencana yang tak terelakkan. Bisnis yang dulu mengalir deras mulai merosot tanpa sebab yang jelas. Ustadz Hasan merasa bahwa apa yang ia lakukan sudah benar, bahwa segala amalannya adalah jalan yang sesuai dengan takdir yang telah ditentukan. Namun, entah mengapa, proyek-proyek besar yang ia jalankan mulai mengalami kegagalan. Pembayaran yang tertunda, promosi yang tak kunjung terwujud, dan banyaknya pihak yang menarik diri dari kerjasama membuat Ustadz Hasan semakin bingung. Di masjid, ia tetap menyampaikan khutbah dengan percaya diri. Namun di balik itu, hatinya mulai dipenuhi oleh keraguan. Di sisi lain, orang-orang yang dulu sangat menghormatinya mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Ustadz Hasan. Beberapa di antaranya sudah mulai mempertanyakan niat dan integritasnya. Masyarakat mulai berbicara di belakangnya, menilai bahwa Ustadz Hasan bukanlah sosok yang mereka kira. Keraguan dan bisik-bisik dari jamaah semakin sering terdengar, dan meskipun ia berusaha untuk tetap menjaga citranya, perlahan-lahan reputasinya mulai hancur. Para donatur yang dulu memberikan sumbangan besar untuk proyek-proyeknya mulai menarik diri. Namun, Ustadz Hasan masih merasa bahwa semua ini hanyalah ujian biasa, sebuah cobaan yang akan berlalu begitu saja. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia harus introspeksi atau memperbaiki kesalahannya. Alih-alih itu, ia semakin menutup diri dan berfokus pada cara-cara untuk mempertahankan kehidupannya yang serba berkecukupan. Ia tidak menyadari bahwa Allah sedang menunjukkan tanda-tanda bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang benar. Kemudian, sesuatu yang lebih besar dan lebih dramatis terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, saat Ustadz Hasan tengah berbaring di tempat tidur mewahnya, ia merasakan sebuah perasaan aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Awalnya terasa seperti gatal-gatal ringan, namun perlahan-lahan berubah menjadi rasa nyeri yang tak tertahankan. Ia bangkit dari tempat tidurnya, mencoba mencari obat, namun rasa sakit itu semakin menjadi. Tubuhnya terasa seperti terbakar, dan matanya mulai kabur. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya. Ketika ia melihat ke cermin, ia terkejut luar biasa. Tubuhnya mulai berubah. Apa yang terjadi pada dirinya tidak bisa ia pahami. Kejadian ini terasa seperti sesuatu yang tidak nyata. Namun ia merasakannya dengan sangat jelas. Perlahan-lahan, tubuhnya semakin berubah. Dan Ustadz Hasan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia ingin berteriak.
Namun suaranya serak. Tubuhnya terasa semakin aneh dan mulai berubah bentuk. Hingga akhirnya ia mendapati dirinya berada dalam wujud yang sama sekali berbeda, seekor anjing. Ia tak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kejadian ini begitu cepat dan tidak dapat dijelaskan. Namun, satu hal yang sangat jelas baginya adalah bahwa apa yang ia rasakan adalah akibat dari dosa dan kelalaiannya. Keangkuhan yang selama ini ia pertahankan telah mengundang azab yang begitu besar. Ustadz Hasan kini merasakan sendiri betapa beratnya akibat dari setiap kesalahan yang ia perbuat. Dan seiring dengan perubahan tubuhnya, ia mulai menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa mengembalikannya ke kehidupan yang dulu. Azab yang datang bukan hanya bentuk fisik yang menyakitkan, tetapi juga mental yang menghancurkan. Semua yang ia banggakan, semua yang ia miliki, seketika hilang tanpa jejak. Kini, ia bukan lagi seorang ustadz yang dihormati, melainkan seekor anjing yang tak ada artinya. Kejadian ini adalah peringatan yang keras dari Allah. Sebuah akibat dari perbuatan dan keangkuhan yang telah ia pelihara begitu lama. Kini, Ustadz Hasan hanya bisa merenung. Namun sudah terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Ustadz Hasan kini terbaring dalam bentuk seekor anjing. Kegelapan malam semakin menambah kesunyian di rumah yang dulu menjadi tempatnya berdiri dengan kebanggaan. Tubuhnya yang besar dan tegap kini menjadi tubuh yang kecil dan rapuh. Ia berusaha memahami apa yang terjadi, mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan yang sama sekali tak ia kenali. Dari seorang ustadz yang dihormati, ia kini hanyalah seekor anjing yang tidak lebih dari makhluk yang terlupakan dan tidak berdaya. Panik dan kebingungan mencekam hatinya. Ia menggerakkan tubuhnya, merasakan setiap langkahnya seperti terbalik. Tak ada kata-kata yang bisa diucapkan, tak ada lagi suara khotbah yang bisa disampaikan. Hanya suara desahan dan nafasnya yang terengah-engah, merasakan betapa asingnya dunia ini bagi dirinya. Kaki-kaki pendeknya yang dulu tidak pernah tahu arti kelemahan kini, memaksa dirinya untuk berjalan dengan cara yang berbeda. Rasa sakit pun datang begitu mendalam. Bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Sekelilingnya tampak seperti mimpi buruk. Rumah yang dulu begitu mewah, kini terasa seperti penjara. Dulu, ia selalu merasa bahwa segala sesuatunya miliknya. Namun sekarang ia merasa kehilangan segalanya. Semua yang telah ia peroleh dengan jalan yang tidak benar telah berubah menjadi hal yang sia-sia. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa menjelaskan kepada siapapun, dan bahkan tidak bisa menunjukkan penyesalan yang terpendam dalam dirinya. Ia hanya bisa menggeram pelan, berharap keajaiban akan datang untuk mengembalikannya pada bentuk manusia. Namun, semakin ia berusaha mengingatkan dirinya sendiri akan peringatan lelaki tua itu, semakin kuat perasaan bahwa waktu untuk bertaubat sudah sangat terlambat. Kehidupan yang ia miliki, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan, semuanya lenyap begitu saja, tergantikan oleh azab yang luar biasa. Semakin ia berusaha untuk menutupinya, semakin dalam ia terperosok. Ia telah menghina jalan yang lurus dan kini harus menerima akibatnya dengan tangan kosong. Di tengah malam yang sunyi itu, saat ia terdiam dalam bentuk seekor anjing, ada perasaan yang menghantuinya. Penyesalan yang luar biasa. Ia tidak tahu berapa lama ia akan bertahan dalam wujud ini, atau apakah ia akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Apa yang ia rasakan sekarang hanyalah konsekuensi dari semua perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Kesombongan yang membutakan hatinya dan kelalaian yang menghalangi jalan menuju kebenaran. Ia hanya bisa berharap bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan memberi sedikit kasih-Nya. Meskipun itu terasa sangat jauh dan tak terjangkau. Setiap langkahnya semakin membuatnya sadar bahwa ia tidak lebih dari makhluk yang hina. Ia merasakan betapa besar perbedaan antara hidup yang dulu penuh kebanggaan dengan hidup yang kini penuh penderitaan. Azab yang ia alami bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi sebuah pengajaran yang mendalam tentang kesalahan, penyesalan, dan pengakuan atas dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan. Namun, di dalam kepedihan itu, ada secercah harapan yang mulai muncul. Mungkin, hanya mungkin, melalui pengalaman ini, ia akan belajar untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi, yang jelas, perjalanannya menuju pengampunan akan jauh lebih sulit dan panjang dibandingkan jalan yang ia pilih sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan Ustadz Hasan semakin terbiasa dengan wujud barunya sebagai seekor anjing. Tubuh yang kecil dan tak berdaya ini mengajarkan pelajaran hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Ketika dahulu ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri di antara manusia, kini ia harus merangkak dengan tubuh yang lemah dan penuh rasa malu. Tiap langkah yang ia ambil terasa seperti pengingat akan kesombongan yang telah mengubah takdirnya. Selama bertahun-tahun, ia memandang orang-orang dengan rasa rendah hati, merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada mereka. Sekarang, ia melihat dunia dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dunia yang tak memberi ruang untuk merasa lebih baik dari yang lainnya. Anjing itu kini berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti insting, melangkah dengan rasa takut dan kecemasan yang terus menghantuinya. Tak ada lagi suara-suara yang mengagungkan dirinya, tak ada lagi doa-doa yang memuji kepandaiannya. Semua itu hilang, tergantikan oleh kehinaan yang ia rasakan setiap saat. Pagi-pagi buta, ketika orang-orang mulai sibuk dengan kegiatan mereka, Ustadz Hasan hanya bisa duduk terdiam di sudut jalan, merenung tentang masa lalunya yang kini terasa seperti sebuah mimpi buruk. Tidak ada yang mengenalinya, bahkan tidak ada yang peduli. Semua orang hanya melihatnya sebagai seekor anjing jalanan yang kotor dan tidak berarti. Ia merasakan bagaimana perlakuan manusia terhadapnya berubah. Orang-orang yang dulu datang untuk meminta nasihat, kini tidak lagi mengakui kehadirannya. Bahkan para anak-anak yang dulu menatapnya dengan penuh rasa hormat kini, hanya melirik sekilas sebelum melanjutkan langkah mereka. Kehidupan yang dulu penuh dengan perhatian kini terasa begitu sunyi dan hampa. Terkadang, ketika malam tiba, ia merasakan kesepian yang mendalam. Semua kebanggaan dan harta yang selama ini menjadi motivasi hidupnya kini tidak ada artinya. Ia duduk di tengah jalan, menatap langit malam yang gelap. Keheningan itu semakin menambah rasa kosong dalam hatinya. Ustadz Hasan, yang dulu dihormati dan dijunjung tinggi, kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang lama, seorang makhluk yang tak lagi memiliki tempat dalam dunia ini. Namun, di tengah keheningan itu, ada rasa penyesalan yang terus menggerogoti jiwanya. Jika saja ia bisa kembali ke masa lalu, ia pasti akan melakukan segalanya dengan cara yang berbeda. Jika saja ia bisa mengubah sikapnya yang sombong dan menyesatkan, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Tetapi kenyataannya, ia kini hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Setiap hembusan angin yang menyentuh kulitnya mengingatkan pada segala yang telah hilang. Setiap kali ia melihat orang lain berinteraksi dengan penuh kasih sayang, ia merasakan betapa jauh dirinya dari kasih sayang Allah yang dulu ia miliki. Beberapa kali, ia mencoba mendekati orang-orang di sekitar rumahnya, berharap mereka akan mengajaknya untuk tinggal bersama mereka, atau setidaknya memberinya makanan. Namun, setiap kali ia mendekat, ia hanya diteriaki atau dijauhkan. Tidak ada yang peduli dengan keberadaannya. Ia merasa seperti makhluk asing yang tidak layak untuk dihargai. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat rumah mewah yang dulu ia tinggali dengan kebanggaan. Namun sekarang hanya terasa seperti penjara yang membelenggunya. Dalam keheningan malam, di sudut gelap desa yang sunyi, Ustadz Hasan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah aku lakukan? Mengapa aku begitu terlena dengan dunia ini, hingga aku mengabaikan jalan yang benar? Tapi jawaban itu tidak datang. Yang ada hanya rasa sakit dan penyesalan yang semakin dalam. Kini, sebagai seekor anjing, ia hanya bisa berharap akan adanya sebuah pertobatan yang tulus. Meskipun ia tahu bahwa kesempatan itu semakin jauh dari dirinya. Hari demi hari, Ustadz Hasan menjalani hidupnya dalam bentuk anjing. Sebuah kehidupan yang jauh berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Penyesalan dan rasa sakit yang mendalam menjadi teman setianya. Ia merasa terbuang, tidak lagi dihargai oleh siapapun. Setiap malam, ia terbaring di sudut yang sepi, mengingat masa lalu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Dalam tubuh yang tak berdaya ini, ia merasakan setiap langkahnya sebagai pengingat atas segala dosa yang telah ia lakukan. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, Ustadz Hasan berjalan perlahan melewati jalan yang dulu sering ia lewati. Ia teringat pada wajah-wajah orang yang dulu memujanya, para jamaah yang datang dengan penuh harapan dan keyakinan untuk mendengarkan nasihat darinya. Namun kini, tak ada lagi yang menghargainya. Ia bukan lagi seorang ustadz yang dihormati, melainkan hanya seekor anjing jalanan yang terlupakan. Hatinya penuh dengan penyesalan, dan ia merasakan betapa besar dosa yang selama ini ia sembunyikan. Di tengah kesepian itu, Ustadz Hasan teringat pada perkataan lelaki tua yang pernah ia temui beberapa waktu lalu. Keangkuhan hanyalah hijab yang akan menghalangimu dari cahayanya, kata lelaki tua itu.
Ustadz Hasan kini mengerti maksud dari kata-kata itu. Dulu, ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih tahu dan lebih benar. Ia lupa bahwa kesombongan adalah penyebab utama yang membuat dirinya terperosok ke dalam dosa dan kebinasaan. Kini, setelah merasakan sendiri akibat dari perbuatannya, ia menyadari bahwa hanya dengan merendahkan hati dan bertobatlah ia bisa kembali kepada Allah. Suatu malam, setelah merenung dalam kesendirian, Ustadz Hasan merasakan sesuatu yang luar biasa. Ia merasa ada sesuatu yang membuka hatinya. Meskipun ia tahu bahwa kesempatan untuk kembali menjadi manusia seperti dulu sangat kecil. Ia berbaring di tanah dingin, menatap langit yang dipenuhi bintang, dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku telah jauh dari jalan MU. Aku telah menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Ampuni aku, ya Allah, katanya dengan hati yang penuh penyesalan. Meski dalam bentuk seekor anjing, hati Ustadz Hasan akhirnya mencapai titik terendah yang memungkinkan untuk bertobat. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati bukanlah tentang menghimpun pujian atau harta, tetapi tentang kedekatan dengan Allah dan menjalani hidup dengan ikhlas. Azab yang ia alami bukan hanya untuk menghukumnya, tetapi juga untuk mengajarinya tentang pentingnya merendahkan hati, berbuat baik tanpa pamrih, dan selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Pada suatu pagi yang tenang, saat fajar mulai menyinari bumi, Ustadz Hasan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia masih berada dalam tubuh anjing yang hina, hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan ia berharap bahwa melalui penyesalan ini, ia bisa mendapatkan ampunan-Nya. Ia telah belajar bahwa kehidupan yang penuh kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara hidup yang penuh dengan kerendahan hati akan mendekatkannya kepada Allah. Di akhir perjalanan hidupnya sebagai seekor anjing, Ustadz Hasan akhirnya menyadari bahwa pengajaran yang paling berharga datang bukan dari ceramah-ceramah yang ia sampaikan, tetapi dari pengalaman hidup yang penuh penderitaan dan penyesalan. Ia berharap bahwa azab yang ia alami akan menjadi pelajaran bagi dirinya dan orang lain, bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa keikhlasan serta penyesalan adalah jalan yang membawa pada pengampunan dan kasih sayang Allah.